Supreme. Hello guys, and welcome back to this channel Bikini Army. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Cloudy with a Chance of Meatballs chapter kedua. Bercerita tentang Swallow Falls yang hancur akibat serangan badai makanan pada film sebelumnya. Tiba-tiba dikunjungi tim dari Life Corp yang dipimpin oleh Chester V untuk membersihkan pulau tersebut. Flynn yang ngefans sama Chester V semenjak masih nenen tentu saja terkejut dan senang dapat bertemu idolanya. Namun apakah Life Corp memang berniat membantu atau malah mempunyai misi tertentu? Menarik untuk disimak dilema yang akan dialami oleh Flynn. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja skuy selebeu, let's go! Perusahaan Life Corp sekarang sedang berkembang pesat dengan kesuksesannya memproduksi makanan berlabel food bar. Chester bersama tim Life Corp mengaku datang ke Swallow Falls untuk membantu membersihkan kota yang hancur akibat tragedi mesin Lockwood. Tim Life Corp butuh waktu untuk membersihkan pulau seluas ini, maka untuk sementara semua warga diungsikan ke sebuah kota bernama San Fran Jose. San Fran Jose merupakan kota modern tempat domisili Life Corp dan menawarkan Flynn untuk berkompetisi mengikuti serangkaian tes selama 6 bulan. Apabila Flynn terpilih, maka dia akan diangkat menjadi ilmuwan di Life Corp. Life Corp pun mulai memindahkan semua penduduknya ke San Fran Jose. Tanpa sepengetahuan Flynn, ternyata mesin Lockwood masih bekerja. Dan Chester mempunyai misi tersembunyi untuk menguasai mesin Lockwood. Hari pertama bekerja, Flynn disambut oleh Barb, seekor simpanse unyu yang berotak cerdas. Barb mengajak Flynn berkeliling dan memperkenalkan seluruh fasilitas yang ada. Barb meminta Flynn untuk segera bekerja dan mendaftarkan semua penemuannya untuk mengikuti kompetisi. Namun ternyata semua upayanya sia-sia karena Flynn tidak terpilih dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Flynn hari itu pulang dengan kekecewaan luar biasa. Ayah dan Sam mencoba menghiburnya, namun usahanya itu semua sia-sia. Di Life Corp, Barb melaporkan bahwa tim di Swallow Falls mulai menghilang satu persatu. Hal ini disebabkan karena sebenarnya mesin Lockwood masih hidup dan memproduksi monster makanan alias zombie. Makhluk-makhluk itu terganggu dengan kedatangan tim Life Corp karena mereka sebenarnya bukan bertujuan untuk membersihkan Swallow Falls, namun justru diperintahkan Chester melakukan ekspedisi untuk menemukan mesin Lockwood yang nantinya digunakan secara pribadi untuk memproduksi makanan bagi brand Food Bar. Chester mengirim Barb untuk membujuk Flynn kembali ke Swallow Falls. Chester mencuci otak Flynn bahwa timnya tidak berhasil membersihkan pulaunya karena diganggu oleh monster hamburger yang memakan semua pasukannya. Dan penampakan terakhir, monster bernama Cheese Spider ini sedang belajar berenang. Dikhawatirkan jika makhluk itu berhasil melintasi laut, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi kota-kota di dunia. Flynn diberikan sebuah alat bernama BS-USB. Alat itu nantinya akan men-shutdown mesin Lockwood dan mematikan semua makhluk ciptaannya. Sebenarnya ini adalah misi yang harus dirahasiakan dari teman-teman Flynn. Namun Flynn tetap mengajak Steve, Sam, Manny, Earl, dan Bran. Alat teleportasi Flynn nampaknya belum sempurna. Lalu ayahnya datang dengan membawa kapal nelayannya. Segera mereka berangkat mengarungi laut menuju Swallow Falls. Saat ayahnya melihat daratan, Flynn segera menjelaskan semua rencananya kepada teman-temannya.
Namun daratan yang dilihat ayahnya adalah deretan makanan raksasa yang memenuhi lautan. Sampai di dermaga, mereka langsung memasuki pulau yang sekarang terlihat sebagai hutan yang sangat asing. Earl mulai memeriksa sebuah rumah dan di sana mereka menemukan sebuah makhluk unyu mutasi dari stroberi. Flynn nampak takut dengan makhluk itu, namun tidak bagi Sam dan memberinya nama Barry. Barry yang jahil lalu memakan BS USB dan lari menuju hutan. Barry sebenarnya menuntun Flynn melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Mereka menyaksikan sebuah ekosistem yang tanpa sengaja diciptakan oleh mesin Lockwood. Makhluk-makhluk ini adalah mutasi dari makanan yang menjadi hidup dan menciptakan lingkungannya sendiri. Sementara ayah Flynn yang lapar mencari makanan ke toko pancingnya. Dia melihat semua sarden telah dirampok dan menyisakan sekaleng di berankasnya. Di sini dia bertemu dengan acar hidup yang mengincar sardennya. Karena sama-sama menyukai sarden, sang ayah lalu mengajak mereka untuk memancing. Di tengah perjalanan, Flynn diserang oleh Cheese Spider. Saat sudah terbojok, Chester datang untuk menyelamatkan mereka. Kali ini Chester turun tangan langsung mendampingi Flynn. Chester membujuk Flynn untuk meninggalkan teman-temannya karena dianggap sebagai pengganggu. Flynn mulai bimbang antara memilih teman dan keluarganya atau menyenangkan hati idolanya. Sam beberapa kali bertemu dengan monster-monster itu. Namun dia beranggapan bahwa sebenarnya makhluk-makhluk itu bukan makhluk jahat. Mereka hanyalah hewan yang memang mempunyai naluri untuk melindungi daerahnya. Sam meminta Flynn membatalkan rencananya dan membiarkan makhluk-makhluk itu tetap hidup. Tetapi Flynn menolak dan lebih memilih mendukung Chester. Sikap Flynn membuat mereka kesal dan langsung meninggalkan Flynn begitu saja. Namun perpecahan memang bagian dari rencana Chester. Mereka lalu ditangkap oleh pasukan Sentinel dan dipenjarakan di markas LifeCorp. Singkat cerita, Flynn dan Chester sudah sampai di tempat mesin Lockwood berada. Saat akan menancapkan USB-nya, mesin itu menciptakan sebuah keluarga kecil yang terbuat dari marshmallow. Flynn sadar bahwa makhluk yang baru diciptakan alat buatannya justru jinak. Sehingga ia pun berpikir bahwa BS USB tidak seharusnya dipasang. Namun Chester memaksa dan berhasil memasang USB itu. Rupanya BS USB tidak mematikan mesin Lockwood, melainkan mengubah dan merisetnya agar dapat dikendalikan oleh Chester dan memproduksi food animals, demi menciptakan varian baru bagi food bar dan menguntungkan sektor bisnis pihak LifeCorp. Flynn yang menyesal malah didorong jatuh secara kejam oleh Chester. Flynn yang diselamatkan oleh keluarga Marshmallow memutuskan untuk bekerja sama dengan para zombie untuk menghancurkan markas LifeCorp di Swallow Falls dan membebaskan teman-temannya. Tiba di markas LifeCorp yang baru dibangun di Swallow Falls, Flynn langsung membebaskan semua zombie yang terkurung dan bertarung melawan Chester dan hologramnya. Lockwood, you're still alive? Setelah kewalahan menghadapi semua hologram itu, Flynn akhirnya mengeluarkan alat Celebracinator dan meneriakkan kata Celebrate yang membuat Steve langsung berlari menekan alat tersebut. Alat tersebut menyemburkan isi cairan pasta di dalamnya dan membuat semua hologram Chester menghilang hingga tampaklah Chester yang asli dengan badan yang berlumuran pasta.
Akhirnya Flynn berhasil membebaskan teman-temannya dan merebut kembali mesin Lockwood dari tangan Lifecorp. Chester pun sempat kabur sebelum dimakan hidup-hidup oleh Cheese Spider. Cerita diakhiri dengan mesin Lockwood yang dikembalikan ke tempat asalnya. Para zombie dan manusia sepakat untuk berdamai dan hidup berdampingan di Swallow Falls.